Haleluya. Tak habis-habisnya ucapan syukur kami kepadamu, Allah yang kudus. Haleluya. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan berikan kami kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami mampu melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Tuhan mau supaya kita terus maju di dalam kerohanian kita, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat dalam Markus pasal 15 ayat 21 sampai 22. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Simon orang Kirene bertemu Tuhan di dalam penderitaan. Sama dengan engkau saat ini. Kalau saat ini engkau menderita penyakit, mulailah berdoa hingga kiranya engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Karena semakin hari, Tuhan mau agar setiap anak-anaknya bertumbuh di dalam kerohanian. Nah, kita belajar mengenai seseorang yang bernama Simon orang Kirene ini. Yang pertama kita melihat di sini, Simon menguatkan hatinya untuk mengasihi Tuhan. Ketika dia mengalami penderitaan, dia berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita melihat buktinya di sini dalam Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Karena dia mengasihi Tuhan, maka perubahan ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kita melihat tadi Simon orang Kirene menjadi Simeon orang Niger. Niger itu artinya Afrika. Kirene itu ada di Afrika Utara. Yang berbeda hanyalah namanya. Simon menjadi Simeon. Simeon ini artinya Allah telah mengabulkan doanya. Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia membuat hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka perubahan ajaib terjadi dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk kerajaan Tuhan. Dan kalau kita melihat lagi dalam Kejadian pasal yang ke-32, coba kita melihat.
ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya pasti berubah. Tadi namanya Jakub, yang artinya penipu, suka melakukan dosa, berubah menjadi Israel atau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau untuk mengubah orang, itu yang paling efektif adalah hadirat Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku menghargaimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Hadirat Tuhanlah yang mampu mengubahkan secara efektif hidup seseorang. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Tuhan yang bisa mengubah Simon, orang yang terpaksa memikul salib, menjadi Simon yang dengan rela hati menjadi pelayan Kristus, menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi Tuhan. Jadi untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan semakin hari semakin hebat pertumbuhannya. Yang pertama kali adalah menguatkan hati untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang kedua, berdoa. Berdoa ini adalah menembus ketidakmungkinan. Dan kalau kita melihat di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-13. Salam kepada Rupus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Simon, orang Kirene ini, mempunyai anak 2 orang, dan salah satunya bernama Rupus. Rupus itu bahasa Italia artinya merah. Bayangkanlah kalau zaman dulu nama seseorang itu mengandung sesuatu pesan. Jadi kira-kira kalau merah ini berarti kehidupannya juga merah. Artinya jauh dari harapan.
Tapi doa daripada Simeon ini didengarkan Tuhan. Sehingga nggak salah dia bikin nama Simeon. Allah telah mengabulkan doanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Orang yang dikatakan merah itu biasanya orang yang gak berguna. Tapi karena kuasa Tuhan, dia berguna. Mari kita melihat dalam Filemon. Filemon 1 ayatnya yang ke-10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Dulu Onesimus tidak berguna. Bayangkan kalau dia di sekolah nilainya pasti merah semua. Waduh. Dia pasti orang yang paling cilaka. Tapi bersama dengan Paulus, bahkan di dalam penjara, dia berubah menjadi orang yang sangat berguna. Sesuai dengan namanya, Onesimus, berguna, berfaedah. Simeon mengingatkan kita bahwa doa menembus ketidakmungkinan. Orang-orang yang merah, orang-orang yang tidak berguna, apabila didoakan dan bertemu dengan Tuhan, mereka akan bisa mengalami perubahan ajaib. Simeon aja berubah dari Simon menjadi Simeon, dari orang yang dipaksa untuk memikul salib menjadi orang yang rela hati dan berguna dan sangat luar biasa dipakai Tuhan di zaman kekristenan mula-mula. Dan kita melihat lagi orang-orang yang merah dalam ibadah. Artinya orang yang malas ibadah. Seperti Lazarus. Pada waktu Yesus berkunjung ke rumah mereka, yang ada di rumah hanya Marta dan Maria. Maria duduk di bawah kaki Yesus dan terus mendengarkan Yesus, dan Marta menyiapkan makanan. Tidak ada kabar bahwa Lazarus datang duduk untuk menyembah atau ambil bagian dalam kegiatan pelayanan di mana Yesus ada. Tapi doa daripada Maria membuat dia berubah. Kita baca dalam Yohanes pasal 12. Ayatnya yang ke-9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang
bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Doa Maria membuat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan apa hasilnya ketika Lazarus dirubah oleh Tuhan hatinya? Dari hati yang membeku menjadi hati yang rela melayani. Kita baca Yohanes 12 ayat 10-11. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Orang-orang yang merah dalam ibadah, kalau ada saja yang mendoakannya, dia bertemu dengan Tuhan tanpa diatur-atur, tanpa disuruh-suruh, mereka sendiri yang akan menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Sebab itu jangan bosan mendoakan temanmu, anakmu yang gak jelas kehidupannya dalam ibadah. Tetap doakan, karena ketika mereka bertemu Tuhan, mereka akan menjadi orang yang sangat berguna bagi kerajaan Tuhan. Kita lihat lagi orang yang merah menepati janji, yang janjinya tak kunjung tiba. Kita baca Keluaran 4 ayatnya yang ke 24 dan 26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan Tuhan harus disunat kulit katannya. Tapi sudah lebih dari 40 tahun, lebih dari 60 tahun, Tuhan menunggu hal itu tidak ada kepada Musa. Sehingga Tuhan bilang, kubunuh saja dia. Tapi untung ada doa daripada istrinya. Sehingga istrinya penuh hikmat dan memotong kulit katan anaknya dan mengenakan kepada Musa. Akhirnya Tuhan tidak jadi membunuhnya. Di sini kita melihat, saudaraku, bahwa doa menembus ketidakmungkinan. Asal saja kita tekun berdoa, dan orang yang kita doakan itu bertemu dengan Tuhan, keajaiban akan terjadi. Dan yang ketiga, supaya kita bisa bertumbuh kerohaniannya adalah menjadi berkat bagi lingkungan. Kita baca dalam Roma 16 tadi, ayat yang ke-13. Salam kepada Rupus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Siapa nyangka orang yang pernah dibina oleh istri daripada Simeon ini, yang model-modelnya seperti Paulus ini, yang keras, yang agak susah diatur ini, bisa menjadi orang hebat, bahkan penulis Alkitab Perjanjian Baru yang paling banyak. Sebab itu, teruslah beritakan firman Tuhan. Kalau engkau punya media sosial, YouTube, Facebook, dan yang lainnya, teruslah memberitakan firman Tuhan. Karena siapa tahu akan muncul para pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan melihat videomu. Jangan lemah. Walaupun subscribe-mu sedikit, like-mu sedikit, jangan lemah. Sama seperti yang dialami oleh istri daripada Simeon ini.
Siapa nyangka Paulus menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saat engkau mengajak orang mendekat kepada Tuhan, hatimu pun akan dikuatkan. Hatimu akan bersuka cita. Apalagi ketika melihat mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab itu, jangan lemah, beritakan Injil. Jangan lemah mengajak orang datang kepada Tuhan. Jangan putus asa untuk membuat orang berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa kepada setiap pemirsa. Biarlah semakin hari kerohanian mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka semakin mengasihi Engkau. Ketika mereka bersuka cita dan berduka cita, selalu nama-Mu dimuliakan di dalam mulut mereka Tuhan. Dan biarlah para pemirsa sekalian, Engkau kuatkan untuk selalu berdoa, sebab doa menembus ketidakmungkinan. Dan nyatakan kuasa-Mu serta isi hati-Mu dengan memberikan belas kasihan kepada para pemirsa, untuk mau dan rela memberitakan Injil-Mu, membagikan kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga saatnya tiba, para pemirsa akan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi nama Yesus yang kupunya kuberikan kepadamu. Sehingga orang yang lumpuh yang mendengarkan mereka bisa berjalan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan senantiasa. Dan di dalam nama Yesus yang sangat berkuasa, turunlah kemuliaan Tuhan atas setiap pemirsa, memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan, dan memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.